Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, jika teman-teman semuanya ini baik-baik saja. Izin memperkenalkan diri, nama kakak Setianingsih dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, semester 5 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam atau disebut dengan BKN. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari biodata kakak ini? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan pada biodata kakak ini, kakak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu tujuan kakak di sini itu untuk apa? Jadi, tujuan kakak di sini adalah untuk mengetahui seberapa besar orientasi karir pada santriwati di pondok pesantren ini. Nah, jadi kakak akan menyebarkan sebuah pernyataan daftar cek masalah atau disebut dengan DCM. Apakah ada yang tahu DCM itu apa? Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang DCM. DCM ini adalah daftar cek masalah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan untuk mengetahui orientasi karir pada santriwati di pondok pesantren tersebut. Mengerjakan daftar cek masalah ini, di sini ada nama, kelas, umur, tempat tanggal lahir. Nah, silakan adik-adik sekalian isi dengan sesuai identitas kalian. Nah, selanjutnya cara mengerjakannya. Nah, di sini ada petunjuknya, yaitu isilah dengan memberi tanda checklist pada tabel kolom ya atau tidak. Contoh, pada nomor 1 pada aspek kesehatan dengan masalah mempunyai penyakit keturunan. Nah, jika adik-adik ini mempunyai penyakit keturunan, maka silakan adik-adik ini menjawab checklist pada kolom ya. Jika tidak, silakan adik-adik ini menjawab pada kolom tidak. Selanjutnya, pada daftar cek masalah ini ada 10 aspek. Yang pertama, ada aspek kesehatan. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Yang ketiga, ada rekreasi atau hobi. Yang keempat, ada aspek pribadi. Yang kelima, ada aspek hubungan sosial dan organisasi. Yang keenam, ada aspek agama dan moral. Yang ketujuh, ada aspek kehidupan keluarga. Yang kedelapan, ada aspek masa depan. Yang kesembilan, ada aspek penyesuaian terhadap sekolah. Dan yang terakhir, ada aspek karir. Nah, di setiap aspek ini ada 5 masalah. Contoh, pada aspek kesehatan dengan masalah yang pertama merasa kurang tidur, yang kedua mengalami alergi pada kulit, yang ketiga sering sakit, yang keempat merasa lelah dan tidak bersemangat, dan yang kelima ada mengalami gangguan mata. Silakan adik-adik di sini untuk mengisi pada kolom jawaban iya atau tidak sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pernyataan-pernyataan atau aspek-aspek yang ada di daftar cek masalah ini? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum mengerjakan daftar cek masalah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi daftar cek masalah ini. Apakah ada yang tertinggal? Baik, dari kertas jawaban ini kakak akan mendata terlebih dahulu sebelum kakak menyampaikan hasil yang telah adik-adik isi dari pernyataan daftar cek masalah. Akan tetapi, untuk hasil dari DCM ini, kakak akan sampaikan bahwasanya 2 minggu kemudian kakak akan kembali untuk menyampaikan hasil DCM
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah jika kabar adik-adik di sini baik-baik saja. Apakah ada yang tahu tujuannya kakak di sini untuk apa? Betul sekali. Tujuan kakak di sini adalah untuk menyampaikan hasil DCM yang telah kalian isi kemarin. Jadi, kalau ada yang tahu seperti apa dan bagaimana hasil dari DCM yang telah kalian isi? Baik, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana dan seperti apa penyampaian hasil yang telah kalian isi pada daftar cek masalah ini atau disebut dengan DCM. Di sini ada analisis per aspek masalah. Nah, di kolom ini ada aspek kesehatan, ekonomi, rekreasi atau hobi, pribadi, sosial dan organisasi, agama dan moral, kehidupan keluarga, masa depan, penyesuaian terhadap sekolah, dan karir. Setelah itu, pada analisis per aspek ini ada N. N ini adalah jumlah item setiap aspek. Selanjutnya ada M. M adalah responden jumlah. Selanjutnya ada NM. NM itu jumlah item yang paling bermasalah atau dilihat angka yang paling besar. Selanjutnya ada MN. MN ini adalah jumlah responden yang memilih NM. Nah, selanjutnya ada MM. MM ini jumlah responden yang bermasalah. Jadi untuk mengetahui NM-nya ini, NM kan jumlah item yang paling bermasalah atau dilihat angka yang paling besar. Jadi NM ini cara dilihatnya dari angka yang paling besar. Contohnya di kesehatan, responden yang bermasalah itu nomor item pernyataan yang dipilih paling banyak itu nomor 4, ada 2 orang. Jadi ditulisnya 1 karena nomor 4 itu paling banyak responden yang bermasalah. Nah, kalau MN ini 2 orang responden yang bermasalah dari pernyataan nomor 4. Nah, bagaimana sih cara ngitung persen pada per aspek? Nah, ada rumus untuk menghitung persen per aspek, yaitu NM dikali MN per N kali M kali 100%. Nah, contohnya ini. Pada aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan ini ada NM-nya itu 1 kali MN-nya itu ada 2 per N-nya itu ada 5 dikali M-nya itu ada 5 dikali 100%. Jadi 1 dikali 2 per 5 kali 5 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 0,08 kali 100%, yaitu 8%. Seperti itu adik-adik untuk mengetahui bagaimana cara hitung persen pada per aspek masalah. Jadi apakah adik-adik sekalian sudah paham mengenai analisis per aspek masalah ini? Baik, dari hasil ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, pertanyaan yang bagus. Setelah hasil ini, kakak akan membuat sebuah program, yaitu program tahunan, yang dimana program tahunan itu ada layanan orientasi, ada layanan informasi, ada layanan bimbingan kelompok, aplikasi instrumentasi, konseling individual. Nah, di sini kakak akan mengambil tentang layanan informasi. Mengapa sih kakak mengambil layanan informasi ini? Karena agar mengetahui bagaimana pembentukan karakter pada anak santriwati atau santriwan di pondok pesantren. Baik, jika adik-adik sekalian sudah paham,